Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, kita awali pengajian Ramadan subuh ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati sab'an bi ashabih. Pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, karena dengan bersyukur Allah akan memberikan tambahan nikmat, rahmat dan anugerah pada periode berikutnya. Marilah kita senantiasa bersyukur, sekali lagi bersyukur, berterima kasih atas segala pemberian Allah kepada kita yang kita tidak mampu untuk menjumlah atau mengkalkulasinya. Dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada lagi wa in ta'uduna tawawi la tuqsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah pasti tidak mampu menghitungnya. Salawat dan salam untuk beliau Nabi besar Muhammad SAW yang telah memprakasari pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Aisyah ketika ditanya tentang kepribadian Rasul, beliau menjawab, kana khuluqul Quran, sungguh hak sikap tingkah laku karakter Rasul adalah Al-Quran. Namun demikian, ada juga sebagian orang yang ingin mengkritisi orang yang berpakaian model Arab, dikatakan pakaiannya Abu Jahal, padahal itu pakaian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak usah repot-repot lah, wong arep ngalak-ngalak wong tidak dipadake karo Abu Jahal. Nabi Muhammad juga berpakaian itu. Terus sekali lagi kita tidak perlu risau terhadap orang-orang yang sok mengkritisi terhadap orang yang ingin meniru Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mari kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba diulangi lagi ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah
lafi dhalalim mubin. Maka apakah sama orang yang dilapangkan dadanya untuk memeluk Islam dengan orang yang keras hatinya atau keras kepala tidak mau menerima? Padahal bahwa orang yang dilapangkan dadanya untuk memeluk Islam itu ala nurin, mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Jadi intinya orang yang beragama Islam berarti mendapat cahaya atau apa? Atau hidayah. Di hati kita betul-betul bercahaya dalam menerima ajaran Islam. Seandainya dengan ingin maca Islam berhenti, boleh. Ada faknya itu. Contoh, apa man syaraham wa sadrahu lil Islam fa huwa ala nurim mir rabbih. Di bahasa Arab itu asal kalimat sempurna itu kita boleh berhenti membacanya. Al-Quran bahasa Arab. Untuk bisa menentukan itu kalimat sempurna itu diakhiri dengan kata atau huruf apa? Ya kudu ngerti bahasa Arab. Kudu ngerti nahwu sorof, kaidah nak mung sekedar ngaji ngene iki lima tajwid. Nah, ingin mengerti ya harus belajar bahasa Arab. Di sini ada orang Arab namanya Pak Tafrikan, silahkan belajar. Yang penting niku ana fae, ana sumane, itu gampang niteni. Fa atau suma. Ini kan ada fa-nya, fa huwa ala nurin. Nah, itu contoh lagi pawailun, ada fa-nya toh. Pawailun. Rusaklah, kerusakan bagi orang mereka yang hatinya keras. Qaswah itu keras mendikira untuk ingat pada Allah, tidak mau menyebut Allah, tidak mau mengingat Allah, tidak mau memperhatikan petunjuk Allah, itu namanya hatinya keras. Nah, wong Jawa ngarani watu. Atine kaya watu keras, dikandani ya ana jane tetap ngajar. Maka dikatakan wasawaun alaihim a'amdatahum amlam tumdirhum la yu'minun. Pada baik kok kandani atau ora kok kandani. Maka kita di dalam berdakwah tidak boleh ngongso. Kepengen Islam ke saudaranya, Islam ke tidak perlu ya diajak, nak perlu bahasa Jawane lambene dikai kembang. Apa Pak? Lambene dikai kembang, jenenge apa? Kembang lambe. Kembang lambe itu apa? Nganggo sing mambu-mambu niku jenenge bahasa basi. Karo tanggane yang beragama lain bila perlu memberikan sekedar teguran tapi dengan bahasa yang sopan, bahasa basi. Nabi kurang apa nih? Ngajak Pak Li'e sedhewe wangel. Abu Sufyan Pak Li'e malah mertuane. Abu Jahal Pak Li'e, Pak Dene, Abu Lahab Pak Dene, tapi ternyata tidak berhasil. Maka itulah contoh bahwa kita di dalam berdakwah, bertabligh tidak perlu ngongso. Tahu ngongso? Apa? Moyo woro nanti. Nah, kiranya ya sebenarnya kita pernah ngajak. Tapi kalau kita tidak pernah ngajak, nanti di akhirat kita diprotes. Dulu dia beragama Islam, sholat tahu aja. Saya juga harus mlebu swarga dhewe enak banget. Lah aku harus dianggap apa? Maka hati-hati kalau punya tetangga yang berbeda agama. Kita walaupun sekecil apapun pernah ngajak agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sebab mereka sedang tersesat.
Maka dijarkan wong sing keras kepala, keras hatinya, ulaika, mereka itu siapa? Orang yang keras hati, tidak mau menerima Islam. Fi dolalim mubin, dalam kesesatan yang nyata, ketok welo-welo, ketok moto, mereka itu tersesat. Namun demikian kita tidak boleh sesat menyesatkan, yaitu bolak-balik nanggap ben, rasa ben. Wong Jawa itu gampang, nak ana apa-apa terima nakake ben. Biarin, cara wong Jakarta biarin. Toh nanti yang akan merasakan dirinya sendiri. Allahu nazzala ahsana hadisi kitabam mutasabihan masaniya taqsa'irru minhu juludal ladzina yakhshawna rabbahum. Arab kuat. Allahu nazzala ahsana hadisi kitabam mutasyabiha. Walaupun ada tasdidnya, karena masanya itu sebagai sifat penjelasan, boleh mutasyabiha berhenti. Seperti masa saat tadi, masaniyat walaupun ada tasdidnya boleh, karena itu sudah kalimat sempurna. Masaniyat taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Sekali lagi, boleh bukan berarti harus. Boleh itu nak dengan nak maca Quran napase akan habis berhenti. Sebab nak ngerti maca Quran napase habis itu jadi masalah. Percaya enggak? Nak maca Quran napase habis mongso jadi masalah. Kira-kira apa napas habis gimana? Ya mesti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un habis. Maka harus diatur sedemikian rupa. Masaniyat taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlil mulutnya kebak ilat. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Monggo. Allahu nazzala ahsana hadisi kitabam mutasyabiha masaniya taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Cara Pak Hafid idghame kurang dawa sithik. May yasha wa may rasa kesusulah wong poso wae kok kesusu. Gitu. Diinformasikan oleh Allah namanya kabar, akhbar Allah ila Muhammadin bahwa Allah telah menurunkan berita yang terbaik, perkataan yang terbaik. Hati itu berita bisa perkataan, aksan terbaik, perkataan yang terbaik. Ini namanya mengidhofahkan sifat kepada mausufnya. Beritanya dulu baru aksan terbaik, tapi oleh moto aksan al-hadis. Itulah indahnya bahasa, yaitu rupanya apa? Kitaban, berupa kitab Al-Quran.
kitaban berupa kitab atau bacaan atau Quran. Masania yang berulang-ulang bacaannya. Jadi banyak kata-kata yang sama seperti ulaika itu banyak ulaika termasuk innamal mu'minuna alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir atau innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Banyak kata-kata yang sama. Ada lagi ya Nabi waghlud alaihim, perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi kata yang sama tapi tetap rasanya indah, nyaman, tidak merasa diulang-ulang. Terus masanya yang diulang-ulang, mutasabian yang serupa, banyak ayat-ayat yang serupa. Dengan betul kok ingin meneh. Maka kita dan tidak bosan, serupa mutunya. Mutu itu apa? Kualitasnya. Nah, awak dhewe mutu beda. Ya. Taksairu yang gemetar. Minhu sebab kitab itu juludul ladzina sarbaun apa itu kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Ada dalam surat Anfal ayat 2 innal mu'minina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hatinya gemetar. Wa idza tulat ayatu, kalau dibacakan ayat Allah yadathum imane tambah. Nah, iki pertanyaannya awake dhewe maca Quran tambah imane apa ora? Nah, urung berarti ada penyakitnya perlu Nah, cara Pak Mulyato dioperasi. Ya apa? Dibedah. Karena atiku ki nyambung ora karo firman Allah. Sasalah sing nerangke ora jelas. Kan gampang nyalake sing ngandani. Jadi orang yang beriman itu mendengar Quran dibaca itu langsung masuk di hati-hatinya gemetar, ya Allah. Karena menjelaskan masalah neraka, masalah surga, masalah orang yang baik, masalah yang semuanya dijelaskan. Sampai ana wong dijelaskan terang-terangan. Celaka kamu, celaka Abu Lahab. Celaka apa? Tangannya. Kedua tangan, apa tangannya tok sing celaka. Tapi orang berusaha itu pakai tangan, mencegah, menghalangi, menyuruh semua pakai tangan. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma'agna ma dengan yada itu panjangnya sama, namanya mat jaiz munfasil. Sekedar tahu saja, rasa di eleng-eleng. Kalau sudah sedemikian, reaksi terhadap ayat-ayat Allah, Al-Quran, summa talinu dulu kemudian tenanglah kulitnya. Nah, orang tenang itu dilihat dari face-nya. Face itu apa? Wajahnya. Wong kok apa itu saja kok kayak bar dikejar macan, berarti dia jadi buruan. Kita lihat orang yang salah mati artinya tidak tenang, bahkan kulitnya terpengaruh gara-gara salah, karena dusta, terus maka kira disebutkan kulitnya menjadi kena penyakit apa itu alergi dan sebagainya. Dengan bisa melihat sendiri di alam Indonesia, gara-gara dusta akhirnya kulitnya menjadi berdampak. Namanya apa? Alergi. Maka di sini disebutkan kulitnya menjadi tenang, hatinya juga tenang untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa kita kembali kepada Allah.
Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya fenomena yang ada pada diri manusia, bisa dilihat dari lahiriah, tidak perlu diagnosa batinnya, cukup lahiriah saja bisa dipahami, dilihat. Zalika itulah hudallah, petunjuk Allah. Yahdi bimaja, yang ditunjukkan, dibimbingkan kepada orang yang dikehendaki Allah. Di orang berislam, beragama itu tidak mendapat petunjuk Allah, ya rasanya berat. Ngaji wae berat, apa meneh nglakoni yang lain. Padahal sudah diiming-imingi oleh Nabi. Orang yang baca Quran satu huruf 10 kebaikan. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapapun yang melakukan kebaikan, dia mendapat imbalan 10 kebaikan. Nah, kita wong Indonesia rata-rata kalau diberi dalil atau dia untuk mengerjakan kebaikan itu mesti apa? Asal usulnya kita kan hutang. Blogger orang kakean alasan hutannya ditebang. Kita itu selalu alasan, berargumen. Aku lebih sibuk, aku ada acara dan sebagainya. Padahal apa yang diberikan Allah itu lebih baik daripada mimma yajma'un, daripada apa yang dikumpulkan. Kita mengumpulkan harta berapa saja dibandingkan yang dijanjikan Allah kepada kita, tidak ada apa-apanya. Ingat surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu sudah membeli di badan kita, harta kita sudah dibeli oleh Allah. Beli itu apa? Barter. Diganti dengan surga. Coba kalau mau ngaji surga, puasa surga. Surga itu apa? Ardua ke ardi samawat, seluasnya seluas bumi dan langit. Lah kok terima sak jam kadang-kadang tidak sempat. Bandingkan. Ketika kita diundang tanggane tahlilan, mangkat kabeh ranose. Ketika diadani oleh Pak Hafid, rono sing mangkat. Alasannya kan tidak diberi. Nah, bertahlilan mesti untuk berkat. Padahal yang diberikan Allah itu lebih daripada berkat. Yang diberikan Allah pada kita itu lebih daripada berkat. Tapi nyatanya abad berkata ya. Ini rata-rata manusia seperti itu. Diberi padahal Allah memberinya sejak lahir sampai sekarang. Apa saja yang diberikan pada kita, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Tekan di mau perlu dipahami, do ngerti ya. Wa may yudlillah fama lahu min had. Siapapun yang disesatkan Allah, yaitu orang yang tidak ada keinginan untuk mencari kebenaran, keinginan untuk menerima Islam, itu namanya disesatkan. Sehingga saja awake dhewe dia Allah hanya melayani saja, wong ora duwe karep kon ngapake. Tapi kalau mereka punya kehendak, keinginan akan akan ditunjukkan, maka dijadikan khutbah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kan sering mendengar khutbah seperti itu. Nah, itulah kesimpulan dari ayat tadi. Wa may yudlil fama lahu min had. Siapapun yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun bisa memberi petunjuk. Siapapun, termasuk Nabi Muhammad, sampai dikritik dalam surat Al-Qasas,
innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Mat siapa? Muhammad, orang sing ngantuk. Orang Ahmad, Mat, kamu tidak mampu membimbing, memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Pak D, karena Abdullah itu anak ragil. Nanti nentara wong kono iki mending am itu maksudnya itu tunggali bapak atau tunggali bapak itu nak am, nak Pak D amul kabir, nak Pak Le amul sohir, nak bule khol itu apa bule, jadi itu nyebutnya khol. Pak Le khol, tunggali ibu itu khol. Nah tunggali bapak am itu sekedar tahu bahasa Arab saja masa cari, jadi merasa ngongso kepengen ngerti pokoknya sing dikandake rasa ngongso, ngaji rasa ngongso, sak nyandake, sak isane, yang penting ada semangat untuk belajar, untuk memahami Al-Quran, karena Quran itu sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Lah kita ingin menjadi orang yang takwa. Bukti nih, napa? Poso kan la'allakum tattaqun. Nak takwa dampaknya uiddat lil muttaqin, Allah menyediakan surga. Surga disediakan kok masih apa? Ada aras-arasan. Maka marilah kita semangat dalam memahami Islam. Lah Islam itu ya Al-Qur'an. Petunjuk Allah ya Al-Qur'an. Jadi kalau mengaku minta petunjuk dari Allah tapi Qur'annya dicandalkan di lemari terus atau diwaca tapi malah pahalanya dikirimkan kepada siapa? Orang mati. Pada orang mati tidak butuh. Maka wanti-wanti Imam Syafi'i mengatakan la yasilu sawabu qiraatil Qur'an ilal mayit. Pahala bacaan Quran tidak sampai kepada mayit. Itu Imam Syafi'i. Tetapi kadang Al-Adhkar itu karangannya Mbah Nawawi Banten. Itu ada dikatakan seperti itu. Jadi orang usah golek kitabnya siapa? Al-Um atau Mbah Ibnu Taimiyah, ora usah. Sing siang gula-gulke siapa? Pak Bahkan Ibnu Taimiyah membolehkan. Tapi Imam Syafi'i tidak membolehkan, kirim pahala itu tidak membolehkan. Dasarnya apa? Kudu ngerti. Jadi kita ikut mazhab tapi harus ngerti sumbernya. Imam Syafi'i yang dasar surat An-Najm ayat 39. Maka dibaca lagi wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu hanya mendapatkan dari hasil jerih payahnya. Lah anak itu hasil jerih payah. Jerih payah enggak? Pak Hafid jerih payah enggak? Kepengen dua anak. Anak jerih payah. Senajan jerih payah orang ngapoke, tetap diulangi lagi. Itulah indahnya perintah Allah. Dikatakan Mbah Sahal, perintah Allah paling menyenangkan itu hanya satu. Semuanya membosankan, tapi satu itu menyenangkan. Apa itu? Perintah nikah. Mula do nikah. Tapi nikah tujuannya apa? Reproduksi. Yang nikah mau ganggu rekreasi. Pada yang nikah niatnya rekreasi. Gule apa? Rekreasi itu apa? Mencari kesenangan dong. Ini harus dipahami. Jadi Islam itu menganjurkan nikah tapi untuk reproduksi. Produksi baru itu harus lebih baik daripada produk yang lama. Maka kita dituntut untuk
membentuk karakter anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Nah, anak yang soleh yad'ulah akan mendoakan kepada kedua orang tuanya. Afaman yattaqi biwajhihi su'al adzabi yaumal qiyamah yaumal qiyamah wa qila liz-zalimina dzuqu ma kuntum taksibun. Ini sama dengan Abang Saroha, kata membandingkan, tapi bandingannya tidak disebutkan secara lahir. Apa man yattaqi biwajhi su'al adab, apakah orang-orang yang menoleh dengan mukanya menghindari siksa yang buruk pada hari kiamat, yaumal kiamati, sama dengan orang yang mukmin terhindar dari siksa. Samakah orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Nah, orang yang tidak beriman itu menganggap tidak ada siksa di akhirat, maka memalingkan wajahnya dari Allah, mati ya pisan tok, mati ya jadi lemah. Biasanya itu dalam surah Yasin ada itu. Mayuhil idama wa yaramim, siapa yang nganggu dipamerke nganggu balung ning ngarepe Muhammad, sapa sing arep ngurupke balung iki. Itu manusia punya karakter biyen saka barang sing ora bejaji basa dadi wong kemaki, sombong, nantang. Gusti Allah nang ndi aja. Nggone ndi? Pangeran kok tidak kelihatan. Maksudnya semuanya serba kelihatan. Padahal awake dhewe iki ana sing ora ketok tapi ngaku mesti ana. Betul enggak? Pada diri manusia itu ada, tapi tidak pernah kita melihatnya. Percaya enggak? Namanya ruh, bukan ruhin tapi ruh. Nggak salah paham. Ruh, nyawa. Nah, wong Jawa nyawa itu gampang. Sebabnya nyawa itu sing aweh ponaan mesti. Nyawa sing akeh nyawa. Ya. Sing aweh sapa? Ponaan. Tapi ini betul-betul roh. Semua roh itu dari Allah. Termasuk roh siapa? Nabi Isa. Roh kita semua dari Allah, bukan dari buatan orang lain, hanya Allah. Maka dengan menyadari bahwa kita itu punya roh, itu sebetulnya sudah sadar. Sehingga berbandanya barang yang diberikan aja tidak kelihatan, apalagi yang menciptakan. Tapi fenomena gejalanya tampak. Maka Nabi selalu wanti-wanti, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Domikiro, berpikirlah tentang ciptaan Allah. Betapa banyaknya ciptaan Allah yang kita tidak sampai pikiran kita. Tidak perlu mikir Gusti Allah ning ndi, manggone ning ndi. Terus tugasnya apa? Fa'alul lima yurid. Allah selalu berbuat. Ini yang harus betul-betul dirasakan di hati kita masing-masing. Ini namanya operasi mental. Bukan mental, tapi mental. Sebab ada yang operasi mental. Wakilah dan dikatakan ridzolimna terhadap orang-orang yang zalim. Zalim itu apa? Tidak mau menempatkan suatu pada tempatnya. Tahu bahwa dia hamba, tidak mau menghambakan diri. Tahu bahwa dia dijatuhkan dari benda yang tidak ada harganya, tapi tidak sadar karena zalim. Zalim itu luas, gampang definisinya cukup menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Maaf kasarannya. Wong ngerti tempatnya ning ngarep di toko buri, itu namanya kan dolim.
Paham enggak? Itu bahwa tuh gandengannya mur, malah digoleke apa? ring tok malah. Nah, ini namanya zalim. Maka dari itu kita hindari dari zalim. Dikatakan zuku wong Betawi nih, rasain apa? Rasakanlah ma kuntum, apa yang dulu kamu usahakan. Ini berarti setiap orang kan mendapat balasan. Ini khususnya orang yang dolim, merasa no saiki mbiyen ngece terus, ngenyek terus, menghina kepada Nabi, menghina pada Islam, menghina pada orang Islam. Sekarang ngerasain. Ternyata perjuangan umat Islam yang namanya pejuang-pejuang mujahid-mujahid kalah karo wong siji sing ra duwe ijazah. Coba. Paham enggak? Fakta ini profesor, doktor, PhD, rawani cemuit, tahu cemuit? Ngomong sak kecap ya rawani membela kebenaran, malah wong wedok wani. Kalau aja ngenyek wong wedok nek wis wani ya ngono kuwi. Duwe dasar ilmu. Tapi rasa mikir, jadi itu fakta. Kita semua tidak bisa andil untuk memperjuangkan kebenaran, tapi ada orang yang mewakili kita untuk membedah kebenaran. Sampai yang aneh itu spesimen, contoh. Spesimen apa Pak Budi? Spesimen. Contoh lah. Contoh ijazah nganti 6 beda kabeh coba. Oleh golek piye? 6 macam ijazah beda kabeh. Nah wong Jawa beda itu terima titik-titik ini wis beda. Apa? Gitu. Tapi beda semua. Nah, coba bayangin apa wani dibawa ke sidang. Itulah fakta berbicara. Jadi kita itu kalah perjuangannya dengan orang komunis. Orang komunis gigih. Begitu jadi langsung semua lini-lini ekonomi diberikan pada temannya. Nah, wong Islam kan tukaran sik. Iki hadiah kanggo wong, bukan untuk orang Islam semua, tapi hadiah kanggo kelompokku. Nah, itulah ciri khas orang yang egosentris apa egois. Maka diinformasikan pada Muhammad supaya ora lokson itu apa? Menjadi sakit hati. Kadzdzabal ladzina min qablihim fa'atahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Muhammad, wong-wong biyen sebelum umatmu ini sudah mendustakan utusan-utusan Allah. Ini yang didustakan disimpan. Kadzdzaba, orang-orang sebelum mereka, orang-orang kafir, orang musyrik itu sudah mendustakan nabi-nabi dulu. Tiap nabi mesti didustakan. Termasuk Quran juga ada yang mendustakan. Itu tanda-tanda dia itu tidak percaya kepada yang menciptakan Al-Quran. Karena mendustakan, maka diberi Pak sebut tadi umpama senengnya maca kadzdzabal ladzina min qablihim, boleh berhenti karena sudah ada kata kerja kadzdzaba, sudah ada pelaku, kata kerja ada pelaku itu boleh berhenti. Pelakunya apa? Alladzina. Maka akibatnya diberi maka dampaknya, akibatnya Allah siksalah yang mendatangi mereka. Siksalah yang mendatangi dengan cara mereka tidak sadar. Didatangi, na'ata datang, na'ata memberi itu namanya mendatangkan. Namanya disebut
disebut mutaati atau transitif kedua objek. Maka dia fa'atahu, maka datanglah kepada mereka al-adzab maka siksa mendatangi mereka. Min turun dengan cara mereka tidak sadar, ujuk-ujuk ada bencana yang luar biasa, sadar enggak? Ngerti enggak nak bakal hujan yang deras, banjir, kemudian gelondongan udah genter kabeh, ngerti enggak? Enggak ada yang ngerti. Demak banjir orang ngerti wes banjir. Tidak ada yang sadar bahwa kalau musim hujan itu nanti airnya meluap, tanggul-tanggul yang itu mestinya yang sebelum itu sudah kontrol, cek. Jebule gara-gara perbuatan manusia maka bumi ini menjadi rusak. Disebutkan dalam surat Ar-Rum, Dhaharul fasadu bil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Dunia ki rusak karena siapa? Tangan gajah atau tangan banteng atau tangan manusia? Tangan manusia. Gajah banteng itu mengganggu gambar tok. Bintang, apalagi Ka'bah, semuanya gambar tok. Sing merusak mesti tangannya manusia. Menggunakan alat itu, alat gambar agar sing disalahke orang menungsane tapi gambare itu gambar sing salah bantenge, sing salah gajahe, padahal iku mau ganggu simbol tok, ganggu nipu manusia. Karena itu masih dia lagi, karena itu fa'adzaqahumullahul khizya fil hayatid dunya wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Monggo. Wa adzaqahumullahul khizya fil hayatid dunya wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ulang lagi. Seterusnya akibatnya Allah merasakan kepada mereka, membuat rasa al-khizya, kehinaan dalam kehidupan dunia. Seperti orang-orang kafir zaman Nabi itu akhirnya mereka hina. Mekah dikuasai, kemudian mereka harus menyatakan diri berislam. Namun Islam tidak disampaikan dengan cara paksa. Masih juga ada sebagian orang yang guguk waton, memegang teguh pada warisan nenek moyang, tradisi yang adiluhum, dianggap melampaui dari. Nah, sekarang orang Indonesia jangan yang tidak mau menerima Islam ya apa adanya, bahwa Islam itu harus diterima dengan budaya. Islam tidak boleh menggeser budaya. Pada tujuan Islam diturunkan Allah untuk memperbaiki budaya-budaya yang sekiranya menyimpang, menghilangkan peran Allah, dibersihkan, diseleksi. Maka silakan budaya, tapi budaya dalam bentuk yang tidak berupa ritual ibadah. Silakan budaya mama saja, jangan nak mlebu omah karo berangkang. Mau gawe budaya dewi, ora apa-apa, yang penting tidak melanggar, tidak punya keyakinan bahwa syaratnya ben selamat kudu berangkang. Pak Slamet nak mlebu omah berangkangi karo Bu Muslim kabeh berangkangi ben selamat. Nah itu tidak boleh nganggo ada pesan, ada peran keyakinan yang tidak ada sumber, itu tidak boleh.
Contohnya jangan nak lewat ngene Kiai Mukni kudu nggawa kembang diwur-wurke. Kiai Mukni pikir dalan dah nganti ora ana wong wani mindahke. Lah wis jano dipindahke mesti ora ketemu. Ini banyak keyakinan setiap musim sawalan nyembelih kebune di kepalane tok tapi padahal nak wis diniati kanggo sesaji dagingnya ya haram tidak ndase tok. Nah niate gawe sesaji ndas kebu dagingnya juga haram karena itu sudah diniatke sesaji untuk contoh ngaten jenengan duwe ponakan atau buat anake nyidame aneh nyidam karo buntut wedhus gibas sing buntute budi lho. Padahal ana wong adat buntut tok mesti goleke kudu san wedhuse. Gara-gara ora mati kok dipotong wae buntute tok. Tahu wedhuse ora mati, ora apa-apa. Tanggane wedhusku buntute hilang. Nah itu dimasak tetap haram. Nah apa yang terpotong dari hewan yang hidup dipotong untuk dimasak itu tetap haram. Dengan jebuk kupingnya dong, ganggu rujak cingur tetap haram. Dengan ojo golek enake dhewe. Wah itu kupingnya itu ora apa-apa. Itu khusus hewan yang dagingnya dikonsumsi. Perlu dipahami, siksa dunia itu kecil. Peringatan Allah terhadap fenomena alam atau bencana alam yang ditimpakan pada manusia itu kecil. Yang berat itu di akhirat wala adzabul akhirati akbar. Ingat, sungguhnya siksa akhirat itu lebih besar, lebih berat. Siksa dunia itu diobatke ke rumah sakit, nang PKU rampung, tapi siksa akhirat akan kembali lagi tidak bisa. Maka besok di akhirat banyak orang yang menyesal kepengen kembali lagi, ana sing kepengen sedekah, ana sing kepengen aku harus semua petunjuk agama aku amalkan semua. Di Al-Quran semua ada seperti itu, tapi aku rapal, sing hafal wae. Nah, caranya piye ya dibaca berulang-ulang dengan saya punya teman tuh orang Padang. Nah, baca Quran karo bar maca terus diterjemah, yo keras namanya. Dengan baca itu pakai HP itu kan ada terjemahannya. Maka jangan membaca kalau saya mengartikan keliru ya diingatkan. Karena itu biyen tuh guru ngawasi murid, nah sekarang murid ngawasi gurune salah apa bener, dikoreksi terus. Nah dulu saya ngoreksi kan gurune, ngoreksi murid pekerjaannya benar apa salah, saiki diwalik guru dikoreksi. Nah jangan gue Android kan boleh ngerti salah, ada salah. Nah, ini contoh aja. Maka kita namanya saling ingat mengingatkan. Ngerti nak akhirat itu lebih berat siksanya, laukanu jika memang mereka itu tahu. Sayangnya banyak yang tidak tahu. Tahu itu apa? Dengan berilmu. Kalau mereka berilmu, kalau tidak berilmu ya tidak tahu. Yang akhirnya bangsa kita itu bangsa yang paling mudah didus, kaidus tapi isinya tai aja, didus, ya toh. Kita kan bangsa yang paling gampang kaidus tapi isinya. Nah, coba bayangkan fakta. Ngomong gampang tapi sengangan ya Pak Ruslan ya. Jadi ngomong itu gampang. Nah, namanya ingat mengingatkan ya seperti ini. Nah, ora tileke apa meneh, tileke wae sih. Ngayal apa meneh ora tileke. Tambah satu lagi. Walaqad
walaqad dorobna, banyak yang dibaca idhar. Walaqad dorobna, ada yang mengidghamkan. Walaqad dorobna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masalil la'allahum yatadzakkarun. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajil la'allahum yattaqun. Monggo. Walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani masalil la'allahum yatadzakkarun. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajil la'allahum yattaqun. Ulangi lagi. Ini diinformasikan walaqad darabna, dan demi sungguh-sungguh telah kami buatkan untuk seluruh umat manusia fi hadzal Qur'an, dalam Quran ini banyak yang kami buat min kulli masal, dari segala macam perumpamaan. Ada perumpamaan masalah nyamuk yang lebih kecil, semua dibuat Allah ada manfaatnya, diambil pelajaran. Nyamuk inna wa la yastahi ayadriba ma ba'udutan fama fauquha. Ada lagi kata-kata yang indah disebut kalimatin thayyibatin, kata-kata yang jelek disebut kalimatin khabisatin. Semuanya diberi contoh, Allah yang beri contoh, tapi kita sok merasa lebih tahu. Dari segala macam perumpamaan disebutkan oleh Allah. Nanti di bawah ada perumpamaan lagi, ayat berikutnya, tapi katanya jamnya habis. Ini hanya jelaskan awal saja. Dalam Quran banyak perumpamaan-perumpamaan. Wadrib lahum masalan qaryah, kami buatlah percontohan sebuah desa yang didatangi 2 orang. Orang ngandel dikuatkan lagi 3 orang. Itu zaman Nabi Isa, disebutkan dalam surat Yasin. Tapi ratau tinggu. Jadi Yasin itu untuk dakwah, tapi ternyata di Demak untuk apa? Untuk dibaca nak wong mati, nak wong mati rasa diwaca. Ada di Jogja ngono kuwi. Jadi, cuma itu nggo Yasin kabeh Yasin. Direwangi ora jamaah Isya. Nah, undangannya jam 7. Tidak pakai baca Isya tapi jam 7, sehingga pada Isya jam 7 10 menit. Akhirnya rasa jamaah Isya datangi undangan karena itu berkat. Pada yang diberikan Allah lebih daripada itu. Ini fakta yang ada di masyarakat kita, di masyarakat Islam sendiri. La'allahum yatadzakkarun, agar mereka umat manusia bisa mengambil pelajaran. Sudahkah kita mengambil pelajaran dari Al-Quran? Sudah belum? Belum. Nah, belum, harus berusaha. Kalau sudah sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Apa yang yaitu berupa Quranan, bacaan Arabian berbahasa Arab. Ini memberikan pelajaran nak jenengan nulis Latin, bahasanya Arab dudu Quran. Dengan terjemah dudu Quran. Tafsir dudu Quran. Yang Quran itu yang berbahasa Arab. Ghairu dhi wajhin, tidak ada kebengkokan sedikit pun, tidak ada yang bengkok. Jenengan mesti oh nyatanya ya bengkok. Maksudnya penjelasan informasi ini tidak ada yang nyimpang dari akal sehat. Jangan kok tulisannya bengkok.
Pak Jet biasanya ngono, aku ya kan tulisannya bengkok iya. Jadi maksudnya informasi tidak ada yang bertentangan, kontradiksi atau berbeda dengan akal yang waras. Asal akalnya waras, insya Allah menerima Al-Quran. Berarti kesimpulannya nak orang menerima Al-Quran berakalnya orang waras. Dengan gelem diarani orang waras akalnya mesti ora gelem. Sebab ora waras mesti gawe ning pedurungan, nak mbiyen ning Tawang saiki ning pedurungan. La'allahum yattaqun, agar mereka itu menjadi orang yang takwa. Harus betul-betul memahami sithik-sithik bahasa Arab, karena kita diajari sejak kecil bahasa Arab. Buktinya apa? Sholat itu semuanya bahasa. Awet cilik kan sholatnya nggo bahasa apa? Bahasa Arab. Tapi nganti tuwa isih padha wae. Lah iku sing kadang-kadang orang legewo. Awet cilik bahasa Arab awet tuwa. Kula gumun iku melihat ketika haji, baca cilik-cilik Arab tuh pinter bahasa Arab. Fakta itu orang kok rasa cah cilik do melayu-melayu bahasa Arab. Tapi kita nganti tua sih rasa bahasa Arab. Mari kita berusaha, Mas Asari dengan kepen bahasa Arab usul supaya diberi pelajaran bahasa Arab. Minimal tuh tata bahasanya yaitu jurumiyah. Kecil kitabnya tapi bisa untuk membaca kitab, segala kitab yang berbahasa Arab. Saya punya guru, ustadz, isane mung jurumiyah, ora tekan alfiyah. Tapi segala macam kitab bisa dia baca. Ciri tapi manfaat. Maka dari Mas Hari yang usul besok berfoto ditambahi lagi bahasa Arab. Khususnya tata bahasa Arab yang paling kecil yaitu namanya jurumiyah. Dikarang oleh Pak Jurum. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Tidak ada maksud menggurui, tapi untuk saling ingat, mengingatkan. Semoga Qurannya betul-betul menjadi pegangan kita, tidak hanya dipegang toh, tapi bukan dalam bersikap dan berpikir serta berkeyakinan. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.